Soal bea materai 10.000 ini, pandangan Anda secara umum seperti apa Pak Tito? Gini, sebenarnya ada 3 hal yang utama buat saya ya. Ini bukan hanya masalah materai buat saya. Pertanyaan pertama, ini tujuannya apa ya khusus materai ini? Karena kalau diingat, maka katakan setiap hari in average ada 80-85 ribu investor. Artinya ada sekitar 80-85 ribu trade confirmation. Jadi sekitar 800 juta sehari atau 125-180 miliar setahun. Itu yang akan didapatkan Dijen Pajak. Pertanyaannya, ini menguntungkan nggak sih buat negara? Dampak yang dihasilkan positif apa negatif? Karena kalau diingat, dari 100 ribu investor yang bertransaksi per hari, itu 90-10. 90% adalah investor retail kecil, yang 60%-nya bertransaksi di bawah 10 juta. Artinya begini, mereka lah yang paling kena dampaknya. Kalau 10% dari mereka aja berhenti gara-gara untuk rugi ini, maka katakan 1,1 triliun, itu hilangnya 1,1 miliar dari transaksi penjualan. Bukankah Dijen Pajak malah dapat lebih kecil? Kalau dampaknya terhadap 10% aja investor jadi berhenti. Oke. Halo? Ya, Halo? saya masih mendengarkan Oke. Pak. Poin yang ketiga? Pertanyaan kedua, itu pertanyaan pertama. Ini Oh, masih yang menunjukkan apa pertama. enggak? Pertanyaan kedua, kenapa investor berhenti? Sebenarnya ada 2 hal lah. Kenapa investor bisa menjadi berhenti? Pertanyaan pertama buat mereka adalah, ini musingin gua. Musinginnya begini, administrasinya, belum buat brokernya. Saat ini broker menjadi pengumpul. Ini akan jadi dispute. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, ini perlu dilaporkan di SPT enggak ya? Kalau ini dilaporkan di SPT, mestinya perlu karena ini namanya pajak. Bayangin SPT gue, kalau gue transaksi per hari 360 cuma bayar 10.000. Itu atau sekali aja. Ini teknis yang saya juga ini. Tapi buat mereka, bukan soal administrasinya. Banyak orang yang saat ini, like it or not, masih nggak mau kalau bayar 0,1 oke lah. Tapi kalau ini kan jelas sekali bayar pajak. Mereka jadi ragu-ragu nih. Gue nomini gue nih, nomor nama gue pajak keluar deh. Ini masalah transparansi. Di satu pihak bagus buat negara, di satu pihak saat ini buat investor kecil masih tanda tanya. Oke. Tapi yang buat pertanyaan saya ketiga adalah selalu yang kata-kata tadi itu. Bahwa regulator masih menunggu juklak. Jangan reaktif dong, aktif dong. Reaktor bicara dong sama pelaku, maunya pelaku apa, usulkan, aktif. Ikut partisipasi bikin juklaknya. Jangan regulator bursa efek malah nunggu, jangan dong. Masa menunggu juklak baru beraktif? Kalau nunggu juklak dong isinya nggak bisa apa-apa. Itu ada berapa orang yang tadi menulis petisi, ajak bicara. Asosiasi bicara, buat usulan. Saya ingat bagaimana 0,1% dulu waktu zaman Pak Fuad Ba'asyir kalau nggak salah itu. Tadinya mau ada capital gain tax. Tapi perjuangan beberapa teman, semua ikutlah waktu itu. Yang kedua adalah memudahkan administrasi, langsung aja 0,1%. Dan enak, pemerintah juga nggak pusing, Dijen Pajak juga nggak pusing satu-satu. Pokoknya kena aja 0,1%. Halo? Iya, Halo, kami kedengeran masih nggak? mendengarkan. Masih Oke. mendengarkan Pak. Jadi 3 hal itu buat saya adalah, mari regulator saatnya, kan ini banyak hal nih, saatnya bicara, tunjukkan confidence, belalah para pelaku itu. Berpihaklah kepada bisnis. Oke, berpihaklah pada pelaku, ikutin mereka. Jangan nunggu juklak dong, aktif dong.